Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Barkit Barkah Kitirans dalam rangka acara Milad ke-20 tahun Damta Konsa yang seperti kita ketahui bersama ya, Konsa sudah 20 tahun, sebuah lembaga keuangan yang terbesar di Cilacap. Nah, dalam kali ini ulang tahunnya itu istimewa. Kita mengadakan acara lomba fotografi terkait dengan makanan. Nah, terkait itu ada bintang tamu yang sudah menang dan beliau alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kami. Bisa dikenalkan Mbak dengan Mbak siapa? Ya, saya dengan Norif. Mbak Norif ya, catat. Terus alamatnya di mana Mbak? Ya, saya alamatnya di Maos saja sih Mas. Di Jalan apa? Jalan Asem Maslar. Oh iya. Ya. Aslinya mana Mbak? Asli saya itu dari bumi yang cantik, yaitu Bumi Ayu. Oh, Bumi Ayu. Iya. Ya. Terus ini Mbak, putranya berapa? Aktivitasnya di mana? Oke, saya baru punya satu anak sih Mas, masih SD. Kemudian aktivitas saya memang utamanya saya ngajar di salah satu sekolah tinggi kesehatan di Kabupaten Cilacap. Gitu. Bu dosen berarti? Ya, begitulah kira-kira. Oh, ini dosen yang benar ini, bukan dosen yang dok absen, bukan. Oh iya, bukan dong. Oke. Ya. Ya. Ini Mbak, nah berarti kan aslinya Bumi Ayu, Mbak Norif nanti ya. Ya. Nah terkait dengan produk ini Mbak, bisa diceritakan Mbak sejarahnya kenapa ini dan sebagainya gitu Mbak. Ceritakan sejarahnya tentang usahanya. Oke, sejarahnya dari kenapa saya memulai bisnis ini yaitu dari kemarin itu yang pandemi ternyata menghasilkan suatu keberkahan gitu ya. Nah, ya jadi saya memang mempunyai hobi di mana hobinya itu utak-utik di dapur gitu ya Mas ya. Jadi dari pertama saya sering posting makanan gitu aja sih di WA gitu kan. Kemudian saya harapannya orang-orang terinspirasi, tetapi malah pada order gitu deh. Nah, akhirnya dari situlah saya mulai tertarik untuk menjadi hobi yang dibayar gitu kan, hobi yang paling menyenangkan gitu kan. Betul. Ya gitu. Ini Mbak Noris, berarti memang berawal dari pandemi ya, pandemi mau Iya, berkah malah betul. ini ya Mbak. Iya betul. Out of the box kalau orang lain, kalau Mbak ini memang there's no box ya, tidak ada kotak boxnya. Oke. Nah ini Mbak, Ya. modal awalnya berapa Mbak? Modal awalnya itu berapa ya Mas ya? Kayaknya kurang dari 500 deh Mas ya. 500.000 Mbak? Iya benar. Bukan Karena kan 500 cuma juta. oh bukan. 500.000. Terlalu banyak gitu ya. Ya. Jadi kalau disebutkan 500.000 kan teman-teman jadi wah berarti bisa terjangkau. Setengah Iya, juta kan Pak. ada mungkin Iya. modalnya setengah juta. Iya, Padahal betul. 500.000. Hei gini Mbak. Nah itu penentuan nama produk kok bisa namanya ini tuh sejarahnya gimana Mbak? Ya, sejarahnya itu kenapa namanya Ibon gitu ya. Tadinya tuh saya tuh pernah sekilas pengen namanya Norif gitu kan. Tapi kok kayaknya karena saya itu dipanggilnya Bunda sama anak saya dan dia tuh sekarang manggilnya tuh Bun jadi Ibun dan hampir semua mahasiswa manggil saya Ibon gitu ya. Akhirnya saya bahwa itu mungkin nama hoki gitu kan. Oh, jadinya gitu. yaudahlah sekarang namanya Ibon aja. Jadi saya bikin brandnya Ibon Online Mini Cafe. Jadi Ibon ini yang online saja lah gitulah. Gitu Mas ya. Oh gitu ceritanya. Harapannya apa Mbak? Mungkin barangkali sekalian aja dikasih lah Ibon ini mungkin singkatan inisiatif Bonnya apa gitu. Oh, apa enggak izin sih. Bon gitu. Nggak Ibon boleh? itu ya itu panggilan cantik dan Panggilan panggilan cantik. sayang dari anak-anak saya gitu kan. Karena kan saya dosen jadi anaknya banyak manggilnya semua jadi Ibun semuanya. Jadi menurut saya itu adalah nama hoki yang diingat oleh semua orang gitu jadi ya. Hasan sendiri. Ya. Terus Mbak, tempat usahanya di mana sih Mbak ngomong-ngomong? Ya, kalau tempat usahanya saya sih di tempat tinggal saya, di Jalan- dapur saya gitu. Jalan Asem tadi ya Jalan Mbak? Asem betul, Maos Luar ya. Barangkali di tempat tinggal itu ada ruangan khusus atau tempat di depan ruko khusus depan rumah atau gimana Mbak? Enggak sih, saya kayak ghost kitchen gitu aja Mas. Jadi ibaratnya orang yang melihatnya bahwa di situ tuh rumahnya Bu Norif kayak gitu kan. Tapi di dalamnya ada produksi makanan gitu kan, yang biasanya saya promosikan di sosial media sehingga bisa alhamdulillah mendatangkan pundi-pundi apa ya rezeki gitu ya. Alhamdulillah. Nah ini Mbak, bisnis kan banyak ya Mbak.
ada bisnis A, B, C, D dan sebagainya yang nampak dan tidak nampak. Nah, ini kenapa dari sekian bisnis kok Mbak Noris milihnya ini? Ya, yang pertama dari bisnis makanan itu saya kan basicnya bidan. Nah, basic saya bidan itu di sini saya kan mengerti bahwa ya nggak mengerti sih ya, maksudnya lebih paham terkait dengan gizi makanan gitu kan, gizi makanan seorang anak, seorang keluarga. Jadi harapan saya itu menghidangkan sesuatu yang bisa menyehatkan dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu kan, dengan pastinya harga yang tidak terlalu mahal supaya tidak tidak hanya orang-orang tertentu yang menikmatinya gitu sih Mas. Dan dari pandemi itulah saya tuh dulu tuh orderannya banyak karena gini, saya masih ingat aja waktu itu bilang gini, saya pengen beli sesuatu makanan yang diproduksi oleh tenaga kesehatan. Supaya apa? Karena pandemi ini kan kita harus cuci tangan, harus apa gitu kan. Jadi supaya higienisnya itu di sini ada gitu sih. Begitu. Misinya mulia sekali ya Mbak. Oh iya, terima kasih. Oke. Jadi bukan hanya tampilannya yang cantik, rasanya yang istimewa, tapi juga kandungan gizi pun kurang lebih dipertimbangkan ya Mbak? Iya, betul sekali. Higienisnya. Iya. Oh, nah, ya namanya sebuah produk Mbak, mesti kan ada kendalanya biasanya tuh. Iya. Kira-kira kendalanya tuh apa Mbak? Kendala gimana Mas? Dalam artian mungkin pemasarannya, bahannya, atau dan sebagainya, kemasan dan sebagainya, itu ada kendala ya Mbak selama usaha ini? Kalau saya sih kendalanya mungkin ini apa ya Mas, yang membantu saya apa ya Mas ya, itu mungkin ya kendalanya itu, yaitu jujur aja karena di dalam rumah saya itu kan ada anak kecil gitu kan, dan saya itu. Iya, anak saya kan kecil, jadi saya itu belum berani untuk mendatangkan orang lain ke tempat saya di saat pandemi seperti ini. Jadi sebisa mungkin karena ini harus higienis gitu kan, dan saya bukannya nggak percaya, enggak, cuma saya mengutamakan dari produk supaya ini benar-benar terjamin. Jadi pada saat ini ya nggak kekurangan ya, apa sih kendalanya, yaitu kadang-kadang saya kesulitan mendapatkan orang atau yang membantu saya tapi yang dengan skill yang ibaratnya sama dengan saya gitu. Nggak sama sih ya, mirip gitu, walaupun saya juga belum hebat sih sebenarnya. Oke. Mungkin solusinya bisa ini ya Mbak, saudara sendiri yang secara track recordnya bagus, kesehatannya terjaga, mungkin seperti itu solusinya ke depannya ya Mbak? Iya, mungkin ke depannya seperti itu. Makasih banget loh yang dikasih solusi. Terus ini Mbak, definisi bisnis menurut Mbak Norif itu seperti apa sih Mbak? Yang bermanfaat dari orang lain, atau yang seperti apa, atau yang seperti apa? Bisa diceritakan? Bisnis itu adalah sesuatu yang yang bisa dipandang bahwa ini adalah konsep perniagaan. Tapi bagi saya bisnis itu tidak hanya masalah dia itu untung atau rugi, tapi di sini adalah ada keberkahan di dalamnya yang bisa bermanfaat untuk orang lain, sehingga kedepannya itu bisa membantu kita di alam yang sudah alam akhirat gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bisnis, harapannya kita adalah bisnis kita tuh barokah sehingga bisa menjadi amal ibadah yang tabungan akhirat kita ya, yang bisa membantu kita, amal jariah ya, yang bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Mungkin itu sih ya. Berarti Mbak Noris ini visioner sekali, visinya akhirat ya Mbak? Ya, visioner tapi measurable ya Mbak, terukur langkah-langkahnya. Luar biasa. Nah, enggak sih. Ini Mbak. Terus ini Mbak, kira-kira seperti apa yang diinginkan ke depannya Mbak terkait dengan definisi bisnis ini? Kan menurut Mbak Noris seperti ini. Kira-kira impian apa yang ingin dicapai ke depannya terkait dengan visi misi bisnis ini seperti apa sih? Bisa merekrut banyak orang atau seperti apa gitu, bisa lebih detailkan gitu. Impiannya gitu ya. Ya, impian saya itu bisnis saya yang sekarang saya geluti tentang makanan ini, yang pertama adalah saya itu makanannya ini bisa membantu ibu-ibu ataupun masyarakat yang mungkin membutuhkan makanan-makanan yang bergizi. Walaupun saya yakin banyak sih ya di luar sana yang makanan lebih enak, lebih bergizi dan sebagainya, tapi kan banyak juga yang mungkin ada bahan-bahan tambahan yang mungkin tidak recommended gitu kan. Jadi harapan saya besok ke depannya saya tuh bisa membuat bisnis yang lebih ramah anak-anak, ramah semua orang, dan juga bisa bermanfaat gitu sih Mas. Gitu aja sih. Sip lah, ini konsepnya luar biasa. Nah ini Mbak, bisa diceritakan Mbak, misalkan proses membuat roti brownies meleleh ini. Oh iya. Itu bisa diceritakan atau Mbak? Gimana Mbak proses awalnya? Dari adonan sampai mungkin ditunggu 30 menit, di oven selama 30 tahun atau gimana? Iya.
simple aja sih Mas, seperti halnya membuat roti-roti yang lainnya ya, dimana dengan bahan baku yang misalnya seperti terigu, kemudian telur, dikocok dan sebagainya, di mixer gitu kan. Setelah itu kalau kami menggunakan dikukus gitu aja sih Mas. Nah, setelah dikukus ya, dikukus kemudian kita tunggu sampai dengan dingin. Setelah itu baru kita bikin saus coklatnya gitu kan, biasa dengan menggunakan susu full cream tambah coklat gitu kan. Nah udah sih, tinggal ini kan campur keju gitu aja sih. Dan ini paling nikmat tuh kalau dihidangkan setelah di es gitu kan, jadi lebih nyes gitu loh. Berasa ya, Mbak? Lebih berasa banget itu, gigit banget gitu lah. Dari bahan-bahannya sendiri udah memang pilihan nih Mbak, bahan-bahannya udah pilihan. Iya dong, karena kan ini kan nggak cuma dimakan oleh orang lain, tapi kan juga untuk diri sendiri juga gitu kan Mas. Nah itu kan, jadi kan memang kita harus yang memberikan yang kita aja doyan dan kita juga suka, dan ini juga untuk kesehatan kita gitu. Oh gitu. Ah ini yang brownies Mbak. Terus yang ayam. Oke, ini kremes namanya ini. itu ayam Sampai ke tulang-tulangnya kata Mbak. Tulang lunak ya. Jadi ini adalah produk unggulan kami, di mana tidak hanya dagingnya saja seperti yang biasa yang dimakan, tetapi tulangnya pun masih bisa dimakan sampai habis tak bersisa. Jadi kasihan kucing ya kalau kayak gini ya Mas ya. Jadi aku bagian deh, tapi ya inilah dan kasihan saya berarti. Oh gitu. Kasihan kucing sih. Dan memang di sini kita memang unggulannya adalah sambal pete gitu kan, karena ya itulah supaya ada sensasinya kletus-kletus gitu lah. Nah seperti itu. Jadi ini biasanya segini tuh sudah ada sambal petenya, kemudian ada kremesannya di dalamnya, dan ada ayam yang tulang lunak. Itu di presto Mbak? Apa? Iya betul, di presto Mas. Ya. Gitu. Berarti memang tulang-tulangnya sampai lunak ya? Iya betul. Makanya kalau udah orang itu keras banget presto aja. Oh gitu ya. Ya. Terus ini sambalnya Mbak? Iya. Dari tampilannya itu aja, dari jarak radius 1 meter sih. Sudah menggoda gitu ya? Sudah menggoda. Oh. Alhamdulillah saya tetek Mbak. Oh Jadi, gitu. tapi tergoda juga nih. Alhamdulillah. Nah, pete itu kan bagi sebagai orang mungkin aromanya agak kontroversi lah. Oh ya. iya. Tapi kan karena Mbak Norif ini praktisi kesehatan udah tahu mesti manfaatnya dan sebagainya. Bisa diceritakan sedikit Mbak manfaat mengenai pete mungkin? Ya, manfaatnya pete itu juga salah satunya adalah menghilangkan dari bad mood gitu ya Mas ya, stres gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya kita tuh bad mood dan sebagainya, makan pete itu kan kayaknya terus-terusnya juga bikin kita greget gitu ya. Nah, itulah untuk menghilangkan stres gitu sih salah satunya. Dan juga kan gimana ya Mas, kalau misalnya kita makan sensasinya tuh nggak ada pedas, nggak ada apa, kan kayaknya hambar gitu ya Mas. Jadi supaya lebih enak dan nikmat aja sih gitu. Oh, berarti lebih cenderung karena emang biar ini ya Mbak? Iya. Kertas-kertas bukan dan juga karena... beda dengan yang lainnya dong Mas, kan sambal yang biasa sudah biasa aja gitu kan. Kita coba unggulkan dengan sambal petenya ini. Berarti bukan karena makan pete lah biar pada orang jaga jarak. Oh gitu. Apalagi sekarang pakai masker ya Mas, terlindungi loh ini loh. Nah ini Mbak, lalapan ini apa ya, bukan lalapan, gorengannya kenapa ada tempe, ada tahu, kan sama-sama kedelai gitu ya? Iya, Oke. geng kedelai ini. Iya, karena kan kita orang Indonesia gitu ya. Orang Indonesia itu kan kita seneng banget yang namanya tempe dan tahu. Bahkan kayaknya biasanya itu kita esok sore uang itu gorengan gitu kan. Dan dengan di situ ada tempe dan tahu. Jadi di sini coba saya masukkan tempe dan tahu. Harapannya kami kalau yang suka tempe itu ada penggantinya tahu gitu. Dan tapi itu juga bisa request sih kalau misalnya memang maunya apa gitu, kita bisa. Bukan hanya sekedar bahannya mudah dan mengenyangkan, bukan, tapi ada memang ada kan ini. Bahannya juga sehat gitu ya Mas. Sehat ya, kedelai. Iya, kedelai gitu. Terus ini Mbak, terkait dengan modelnya, ini desain sendiri atau ada masukan dari teman-teman UMKM atau bagaimana? Itu desain dari suami saya. Desainer juga Mbak? Enggak sih, suami. Jadi saya punya teman itu memang suka ngerancang gitu kan, tapi nggak cocok. Terus suami gambar gitu, gini aja Pak ya Bun gitu. Akhirnya ya sudahlah. Akhirnya terus sama dibagusinya tuh sama sahabat saya itu yang memang IT gitu ya. Juga ahli desain grafis ya. Iya betul. Bukan desain gratis. Ya. Nah, nih Mbak, terkait dengan capaian. Ya. Capaian sekarang itu meliputi omset dan sebagainya, itu kira-kira gimana Mbak? Harga satuannya itu berapa sih Mbak?
Yang paling laris dari segi produknya Iya. kan banyak. Di sini sih satuannya ini kalau yang ayam kremes tulang lunak ini 17.000 Mas. 17.000 Iya. satu porsi. Iya betul. Nasi, sambal pete, anti Iya. terus Kemudian ayamnya, ada kremesannya, kemudian ada tempe dan ada tahu. Oh iya iya. Ini rasa nikmatnya dimakan jam 7 pagi sampai jam 7 malam masih terasa nggak Mbak? Masih dong. Selama nggak ditelan sih ya. Oh iya iya. Iya, iya, Jadi iya. harganya 17.000 ya. Iya, harganya 17.000, terjangkau banget. Itu kalau satu minggu kurang lebih berapa pieces Mbak pesanan? Satu minggu sih sekitar 25-an ya Mas ya, karena memang kita kan kalau misalnya Senin sampai Jumat tuh by order saja gitu ya. Iya. By order saja sih kayak gitu, tapi kalau misalnya Sabtu Minggu gitu memang kita biasanya ada kayak gitu. Berarti 17.000 dikali 25 Mbak. Iya. Berarti seminggunya kurang lebih 425. Ya segitulah. Padahal satu bulan ada 4 minggu dikali 4 1.700.000 omsetnya. Ya seperti itu kira-kira. Wis, alhamdulillah. Ya alhamdulillah Mas, disyukuri aja. Iya betul Mbak. Ini untuk ukuran yang baru mulai satu Iya. itu luar biasa Mbak. Tuh. Ini ngomong-ngomong sudah punya yang bantu apa belum Mbak? Asisten gitu. Kalau asisten sih punya satu gitu kan ya, biasalah yang kita biasanya dari dulu di rumah kayak gitu sih. Oh. Ya kayak gitu sih. Dan memang kalau asisten kan ini ya Mas, nggak full kayak gitu kan, cuma memang di sini tuh kita berkolaborasi dengan ya itulah keluarga gitu kan, misalnya bantuin sama suami, saya bantuin, terus kemudian ada ibu saya kan di rumah, kita saling kerjasama gitu aja sih. Kalau misalnya pas asisten nggak ada, tapi biasanya sih kalau asisten ada ya saya dengan asisten sih. Nah ini kan terkait dengan harga-harganya 17.000 Mbak. Ini mesti ada yang penasaran, brownies lumernya berapaan Mbak? Oh iya, brownies lumernya di sini cukup terjangkau 35.000 aja, tapi rasanya tuh sudah enak banget deh. Sekali gigit tuh jatuh cinta pada gigitan yang pertama. Waduh. Gitu. Iya. Kali kita jatuh cinta Mbak? Iya jatuh cinta, cobain deh nanti deh. Waduh, cobain nanti Mbak. Iya. Jatuh Jangan cinta lupa pada nanti di brownies. es dulu, karena kalau misalnya di es itu tambah rasanya tuh nikmat banget Nikmat gitu. banget. Iya. Nah itu dari bikin sampai selesai kurang lebih memakan waktu durasi berapa jam? Nggak lama sih Mas, paling 2 jam aja kurang kok. Yang browniesnya? Iya betul. Dari persiapan bahan, Iya, proses. Iya. Kalau di lemari esnya sebaiknya itu berapa ini Mbak? Tahan sih sampai dengan 4 harian Mas. 4 harian? Iya tahan, masih enak kok. Oh. Ya. Kalau yang sambal petenya Mbak, Iya gimana? prosesnya gimana? Prosesnya ya biasalah, seperti Dicuci? ya kan, kita bersihkan gitu kan, kemudian kita ini olah dengan menggunakan sambal biasa tuh, sambal seperti pada umumnya gitu aja sih. Bahan-bahannya juga di sekitar kita ada Mbak? Ada dong, kan petanya banyak ya, apalagi sekarang lagi musim ya. Kalau kemarin-kemarin memang agak susah, tapi alhamdulillah ya Allah selalu memudahkan, ada terus sih. Terus yang kan tadi keunggulannya itu petenya kertas-kertas dan sebagainya. Iya. Sisi lain, kenapa kok sambelnya pete enggak sambel hati ayam dan sebagainya? Oh iya, karena menurut saya ya pete itu kan idola sebenarnya gitu kan, dan biasanya tuh anak-anak pete itu bikin baunya nggak enak dan sebagainya gitu kan. Dan saya memperkenalkan dong bahwa ternyata pete itu kalau dimakan itu bikin nagih gitu loh Mas. Sekali makan pengen lagi gitu kan. Nah itulah memperkenalkan juga kepada anak-anak ini pete tuh enak gitu loh. Bukan untuk dijauhi ya, karena Iya semua ciptaan dong. Allah pasti ada manfaatnya. Iya, walaupun ya semua tuh nggak boleh berlebihan gitu Oh, kan ya. sama penting tidak berlebihan ya. Oke. Iya. Terus ini Mbak, harapan jangka pendeknya. Tadi kan harapan jangka panjangnya. Jangka pendeknya kira-kira apa Mbak? Jangka pendeknya itu ya saya itu bisa 2 tahunan kemudian lah katakanlah. 2 tahun kemudian ya paling enggak sudah bisa apa ya, punya outlet sendiri gitu kan ya, bisa punya outlet Amin. sendiri gitu kan. Walaupun kan saat ini ada outlet yang
karena saya memang ada bisnis lainnya, itu kan harapannya ini bisa bisnis tersendiri yang punya outlet sendiri dan juga bisa dikenal oleh paling nggak wilayah Cilacap gitu kan, walaupun di Maus gitu kan, di Moskow gitu kan, tapi terkenal lah gitu kan. Tapi memang sekalipun belum ada outlet yang ratusan kan kita tetap di online tetap bisa ya Mbak ya? Bisa, alhamdulillah. Karena eranya era online memang. Ya alhamdulillah kami sih sudah, bukan kan kita kan Ibon online mini cafe itu nggak cuma menyediakan ini, tapi bisa request by order gitu kan. Alhamdulillah produk kami juga sudah sampai Kalimantan, udah sampai apa, walaupun dengan jajanan-jajanan gitu sih. Luar kota, luar provinsi Mbak? Iya luar betul. Pulau sampai ya? Iya, harapannya kami sih kemarin juga ngobrol-ngobrol ada temen di Mesir gitu kan, pengen, cuma saya memang belum berani aja sih, nanti coba kedepannya insya Allah kita akan coba. Orang Mesir itu udah mulai order atau Ya, nanya-nanya? memang kan orang Mesir itu kan sahabat ya, sahabat yang lama di sana, kemudian dia pelanggan baby shop saya gitu kan, dan kepo dengan semua produk-produknya, mau minta untuk dikirim sih, cuma saya masih gimana ya kedepannya lah insya Allah gitu kan, ditakutkan ya itu remuk kayak gitu, karena biasanya makanannya kan rapuh gitu ya Mas. Rapuh, tidak seperti hatinya Pak Sung yang kuat tuh ya. Okay. Iya. Badannya aja kuat, apalagi hatinya itu Pak Sung. Strong gitu ya. Iya. Terus jangka panjang, 5 tahun kemudian Mbak, kira-kira apa yang mau gambaran? Itu andai kata nih, kita kan tetap berharap yang terbaik, cuma apapun 2 menit ke depan itu misteri. Tiba-tiba 5 tahun kemudian terjadi sesuatu, bisnisnya start, mentok dan sebagainya. Kira-kira milih inovasi, milih substitusi, apa dan sebagainya? Ya, kalau menurut saya itu setiap usaha, setiap kreativitas itu tidak akan pernah tidak menghasilkan. Jadi kalaupun misalnya nanti stagnan atau apa, ya berarti kita harus terus berinovasi dan juga luaskan promosinya, luaskan jangkauannya, sinerginya dikuatkan sehingga bisa lebih baik lagi. Gitu sih sebenarnya untuk 5 tahun ke depan harapannya bisa untuk tambah banyak gitu ya orderannya, kemudian bisa buka cabang dan di dalamnya itu yang kerja di situ tuh ibaratnya orang-orang yang membutuhkan, misalnya kayak orang anak yatim dan sebagainya. Jadi kita bisa sinergi bersama kayak gitu. Oh ya. Berarti goalnya tidak dirubah, targetnya tidak dirubah, caranya yang dirubah berarti ya Mbak? Iya, kalau menurut saya gitu. Jadi caranya tuh kita harus luaskan promosinya, kenalkan kita ke produk ke orang, karena kan orang itu tidak mungkin tahu kalau misalnya kita tuh nggak up gitu ya. Kalau misalnya kita up, kita tuh luaskan jangkauannya, kita sinergikan gitu kan, pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan juga sesuai dengan harapan. Nah ini Mbak, kalau keluarga kan insya Allah mesti mendukung. Iya. Nah itu jelas. Selain keluarga Mbak, kira-kira ada seseorang atau sekelompok atau sebuah instansi yang begitu support dan sangat berkesan, boleh disebutkan bahkan namanya beliau kira-kira atau nama kelompoknya kira-kira ada nggak Mbak? Yang support ya sebenarnya karena ini baru ya, sebenarnya ya kalau support sih mungkin support dalam bentuk doa kayak gitu ya. Oh, ya iya. jelasnya ya keluarga itu dan juga ya itulah kegigihan dari ayah saya almarhum yang bikin saya tuh supportnya tuh luar biasa, dan saya harus berani untuk bisa melangkah, dan saya yakin bahwa setiap langkah saya itu di saat saya serius dan ini pasti akan melejit. Itu adalah konsep yang saya pegang sampai detik ini karena saya menginspirasi sekali tokoh dari ayah saya yang sudah tidak ada kayak gitu. Oh, ya. Semoga beliau semua. Iya, amin ya. Kira-kira supaya ditularkan Mbak, ditularkan energi positifnya dari ayah Mbak Norif, kira-kira dulu jangannya apa hingga sampai bertahun-tahun termemori dengan baik? Ya, kalau bapak saya itu adalah seorang yang bekerja keras gitu ya Mas. Jadi beliau itu selalu bilang ke saya bahwa kalau setiap kamu tuh punya impian, kejarlah tanpa harus meninggalkan kodratnya kamu sebagai manusia. Jadi terus berdoa, berusaha, pasti kamu akan ketemu. Tertatihnya kamu itu pasti akan terganti. Seperti halnya seperti itu loh Mas, yang katanya kalau kita susah itu adalah DP kebahagiaan dari Allah gitu ya. Jadinya kita memang ya itulah yang terinspirasi dari situ kayak gitu. Dari bapak saya selalu bilang bahwa setiap kali kamu mau melangkah, mantapkan dan pasti kamu bisa di situ. Nah, itulah yang bikin saya ini, karena beliau dulu selalu tertatih dan akhirnya bisa gitu mencapai ini. Oh iya, berarti memang kita tidak bisa mengubah arah angin tapi bisa merubah arah saya ya Mbak? Iya. Oke. Nah ini Mbak, dari sekian perjalanan yang usaha yang ya lumayan bersekian bulan ini Mbak, itu hal yang sangat berkesan sekali
benar-benar di pikiran itu minded sekali, kira-kira hal apa Mbak? Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan apa ya? Ya pada saat itu memang saya itu dimintain untuk membuat gitu ya, membuat makanan gitu kan, membuat makanan dan saya udah itu dulu, aduh yang beli itu adalah seseorang yang kayaknya tuh secara apa sih ya, kelihatannya kok high class banget kayak gitu kan. Kayaknya kalau misalnya beli di saya itu pas nggak ya dengan rasanya gitu kan, dan nanti diomong nggak ya, itu kan sesuatu yang takut gitu kan. Alhamdulillah dia itu pesan dalam jumlah lumayan banyak dan saya newbie, saya kasihkan dan dia itu interest banget gitu kan. Bun ternyata enak ya, coba saya promosikan. Nah dari situlah saya, oh ya Allah berkesan banget, ternyata masakan saya pas di lidahnya beliaunya gitu. Oh iya. Terus ini Mbak, pesan-pesan dari Mbak Norif terkait untuk teman-teman yang sama-sama berjuang di bidang kuliner seperti ini, pengusaha yang katakanlah baru mulai ya, belum ada 40 tahun kan Mbak? Iya. Kira-kira pesannya apa Mbak untuk disampaikan? Pesannya adalah kalau menurut saya sekali mencoba jangan pernah untuk apa ya, menyerah kayak gitu sih. Sekali mencoba teruslah berjalan, karena kalau misalnya kita berjalan kita tidak tahu arahnya sukses dari mana kayak gitu sih. Ya itu sih Mas kayaknya morotnya. Ya gitu sih. Terus berjuang ya, gitu ya. Terus berjuang gitu kan, karena bisnis itu sebenarnya ini ada celahnya, nanti kita akan sukses gitu kan. Cuma cara-caranya ini tuh kita harus terlatih dulu supaya kita tuh berkesan ya gitu kan Mas, supaya kita berkesan, kita lebih paham bahwa oh ternyata bisnis itu liku-likunya tuh indah banget ya gitu kan. Kan kalau kita udah sukses ternyata oh indah banget gitu kan. Ya seperti itu sih. Ya teman-teman semangatlah selalu dalam mengemban keinginan gitu ya. Kalau misalnya kita bisa, kita mampu, kita mau, kenapa enggak gitu kan? Pasti ada jalan di sana, dan kita yakin aja bahwa setiap usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan hasil luar biasa tidak didapatkan dari kerja yang biasa-biasa saja. Ya kayak gitu. Oke. Iya sih, ya gitu. Oke, pemirsa sangat merasa ya waktu sudah begitu cepat berlalu. Menarik sekali, ngobrolnya begitu menarik. Nah, intinya dari Mbak Norif ini, jadilah wanita yang sukses tanpa meninggalkan kodrat kewanitaannya. Iya betul. Ya. Itu Mas, tahu porsi, tahu posisi. Iya. Punya visi misi yang besar. Iya. Intinya dengan harga yang terjangkau ya Mbak, 17.535 terjangkau sekali lah ya. Iya, nggak sampai jual pekarangan lah ini. Oh ya enggak dong Mas, dan itu kan bisa dinikmati bersama keluarga kan Mas, bisa digaris-garis itu ya. Ini kemudian dibagi-bagi desa keluarga makan semua loh. Nikmatnya tuh bersama gitu kan. Ya. Oke pemirsa, memang uang mungkin tidak bisa membeli kebahagiaan. Betul. Tapi uang bisa untuk membeli makanannya Mbak Norif, dan itu kebahagiaan. Iya benar. Demikian obrolan kita kali ini Mbak, semoga dapat digabung satu saat. Terima kasih pemirsa, mau lahir batin. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan kita bukan hanya untuk kita tapi juga untuk keluarga, untuk orang-orang terkasih. Ya, jangan lupa juga loh Mas, cuci tangan. Jangan lupa juga. Apa Mbak? Jangan lupa untuk datang ke tempatnya saya ya, untuk bisa nyobain makanannya gitu kan. Iya kan Mas? Iya benar Mbak. So ya, jangan lupa juga nih mumpung di sini ya Mas, saya tahu promosi ya. Jangan lupa ya kalau misalnya nanti sahabat itu mau tunangan nih di hari bahagia atau pengantin, bisa nanti di klinik decoration saya ya. Jadi usaha kami ada klinik decoration untuk pernikahan atau tunangan yang kekinian, kami menyediakan juga Mas. Atau mungkin misalnya dari ibu-ibu yang melihat di sini punya baby gitu kan, bisa nanti di tempatnya saya sambil nyobain makanan. Bayinya itu saya sepa, jadi ibunya di sini tuh kenyang gitu kan, anaknya sehat gitu kan, dan juga bisa sambil lihat-lihat juga perlengkapan bayinya juga ada. One stop gitu service lah ya Mbak. Betul ya, kayak gitu ya, one heart stop gitu ya. service. Gitu deh, di situ aja udah dapat semuanya gitu kan ya Mas. Betul. Ya, makasih banget loh Mas, ini jadi malah banyak nih, maaf ya. Nggak apa-apa, tenang aja Mbak. Iya. Ternyata sebenarnya mau 2 bulan itu masih banyak banget nih, tapi karena waktu memang tidak terbatas, tapi waktu kita adalah terbatas. Jadi pemirsa, kita akhiri aja. Terima kasih Mbak Norif, sehat selalu, semua pemirsa juga di rumah, BMT Komsel Semakin Jaya, rekan-rekan kru Pak Sung,
YouTube semakin banyak followernya. Iya, Pak. Jadi bisa membangun peradaban yang lebih baik. Ya, lebih Dari bermanfaat saya, ya lebih ilmunya. bermanfaat. Terima kasih dari saya Barkit Barkah Kitiran. Terima kasih. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, udah selesai. Sumuk banget. Bagus.